Bentar ya, suruh fotokopi dulu, ada motor lewat. Hai teman-teman, selamat siang. Nah, karena kita syutingnya siang-siang ya. Hari ini saya dan Bang Erik akan bikin vlog bedah layout yang datang dari klien. Ya, suatu saat saya kedatangan klien ini, ya klien dari advertising dia bawa layout seperti ini. Lalu kita foto di studio. Nah, selama kita foto di studio itu terjadi seperti tukar pikiran antara saya, advertising, dan klien. Ya, hasil akhirnya seperti ini. Tapi di awalnya ada gambar-gambar yang lebih dinamis sebetulnya. Ya, ada yang olinya kelihatan segala macam atau olinya sendiri, ada oli yang goyang-goyang dikasih per gitu ya. Jadi pada saat pemotretan ya, pertama kita ngikuti layout yang datangnya dari klien. Ya. Layout yang datang dari klien ini agak susah diterjemahkan karena saya harus menggunakan lensa yang sudutnya lebar. Kenapa sudutnya lebar? Karena di sini si pembalapnya ya, dia pegang oli. Ya, oli yang 1 liter tuh di sini. Jadi begini gitu ya. Jadi misalnya ini olinya, jadi kesannya begini. Nah, antara oli dan objek supaya terlihat dimensi, saya pakai lensa wide. Ini agak susah motretnya ya. Pakai lensa wide. Pertama saya potret dengan menggunakan teknik saya ukur ruang tajam. Logikanya kalau saya pakai diafragma lubang kecil, ruang tajamnya jauh. Ya, itu saya lakukan pertama. Kedua, saya potret objeknya, si pembalap itu. Ini saya abaikan, agak blur. Lalu yang kedua, saya potret ini fokus, ini blur. Nah, kenapa saya melakukan hal seperti itu? Karena kita sudah masuk di era adanya finishing dengan digital imaging. Jadi yang ininya blur, ininya bagus, nanti digabung dengan yang ininya bagus dan ininya blur. Itu composing ya, komposi dimontase ya, dimontas sama nanti digital imaging sehingga dapat gambarnya bagus. Nah, itulah kebutuhan bahwa di era komersil fotografer, seorang fotografer harus tahu tahapan sampai di akhir proses digital imaging. Sehingga pada saat kita motret, kita sudah membuat stok-stok foto yang nanti akan digabung, dimontas sama digital artisnya. Nah, kalau kita nggak ngerti kan repot teman-teman. Sementara teknologi sudah memudahkan, itu bisa dibuat di komputer, montase itu, composing, montase itu bisa dilakukan di situ. Jelas ya teman-teman. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang agak sulit di komersial fotografi, kita bisa potret 2 kali. Kayak gini tadi saya bilang, ya, fokus dulu ini, objeknya nggak fokus, lalu objeknya fokus, ininya nggak fokus, nanti 2 gambar itu digabung. Itu akan memudahkan kerja digital artist, sehingga hasil akhirnya lebih bagus lagi. Itu, ya, walaupun hasil akhirnya ya biasa-biasa aja ya, standar gitu loh, ya. Tapi ya kita sebagai komersial fotografer harus menservis ke klien kita. Layout pertama itu yang kita kerjakan. Nah, selebihnya adalah ya improvisasinya. Apakah saya jadikan biaya tambahan? Nah, itu tergantung si fotografer. Ya, tapi di era digital saya kalau tidak ekstrim, saya tidak tambahkan biaya di situ. Jadi setelah saya potret sesuai dengan permintaan layout, mereka minta difoto
produknya sendiri, pembalapnya sendiri, dan ternyata pas sudah jadi tidak sesuai dengan layout yang datang ke saya. Jadinya biasa-biasa aja seperti itu. Oke ya teman-teman ya. Tapi yang kita harus tahu di era digital adalah adanya digital artist. Ya, tapi bukan berarti semua pekerjaan selesai dengan digital artist. Proses pemotretannya harus tahapan yang benar. Sehingga pada saat gambar mau digabung, dimontas atau dikompos, digital artisnya tidak ngedumel. Jelas ya teman-teman ya? Bisa ya? Jadi kita bedah layoutnya mulai nyambung dengan apa yang dikerjakan oleh seorang digital artist. Oke? Jangan lupa subscribe. Saya tunggu pertanyaannya. Dan kita akan banyak mengulas apa sih yang pernah saya lakukan. Karena dengan berbagi cerita ini, harapan saya teman-teman lebih terbuka lagi tentang fotografi dan khususnya komersil fotografi. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.